Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arif Hidayatullah, NPM G1F 081019. Saya di sini akan mempresentasikan suatu kasus ERP, yaitu rancangan implementasi Enterprise Resource Planning berbasis open source menggunakan software ODO pada lini bisnis modul surya di perusahaan elektronika. Latar belakang ERP ini adalah sekarang adalah era global yang dimana kita sangat membutuhkan yang namanya teknologi untuk membantu proses bisnis. Rancangan ini ditujukan untuk implementasi ERP dengan software ODO. Padahal ini bisnis modul surya di perusahaan elektronika. Implementasi ini diperlukan karena saat ini perusahaan berencana untuk membangun pabrik modul surya baru yang tempatnya berjauhan dengan kantor pusat dan meningkatkan pemasaran. Implementasi dilakukan pada prosedur penjualan, produksi, pembelian, dan pengeluaran bahan baku. Modul ODO yang digunakan adalah sales, purchase, manufacturing, warehouse, dan website. Proses perencanaan sistem dilakukan dengan business engineer, yaitu proses addition, elimination, simplification, automation, dan integration. Implementasi ERP yang dilakukan oleh software ODO menjadikan perpindahan informasi antara entitas dan prosedur menjadi lebih cepat dan real time. ODO adalah aplikasi ERP yang paling dikagumi dan memiliki perkembangan tercepat di dunia dan merupakan solusi perangkat lunak manajemen yang gratis. Sejak tahun 2009, Indonesia secara resmi telah membangun kerjasama dengan Tiny SPRL Belgia untuk mengembangkan Open ERP versi Indonesia. ODO adalah sebuah sistem manajemen yang sangat terkenal di dunia dan diunduh lebih dari 600 kali per hari. Tiny SPRL 2015. ODO memiliki banyak modul yang siap untuk diunduh dan digunakan. Sebagian besar modulnya dapat didapatkan secara gratis. Beberapa modul yang ada di dalam software ODO antara lain sales, manufacturing, purchase, warehouse, accounting, dan e-commerce, dan lain-lain. Dasar teori ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah framework transaksi enterprise yang menghubungkan proses pemesanan barang, manajemen, inventarisasi, dan kontrol. Perencanaan distribusi dan produksi dan keuangan ERP bekerja sebagai kekuatan lintas fungsional perusahaan yang mengintegrasikan dan mengautomatisasi berbagai proses bisnis internal dan sistem informatika termasuk manufacturing, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia dari sebuah perusahaan. ODO merupakan salah satu perangkat lunak ERP yang bersifat open source, sehingga cocok dengan kondisi perusahaan yang masih baru sehingga bisa menekan kos untuk proses pengembangan aplikasi. ODO menggunakan bahasa pemrograman Python dan bersifat multiprogram. Studi literatur. Pada tahap ini, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan di perusahaan dikumpulkan dan dipelajari. Studi literatur akan memberikan gambaran mengenai cara memecahkan masalah dengan tepat dan merumuskan masalah berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pembahasan. Yang pertama itu ada metode. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini, permasalahan-permasalahan yang terjadi di lini bisnis modul surya perusahaan elektronika diidentifikasi berdasarkan lingkup keilmuan teknik industri. Berdasarkan identifikasi masalah, permasalahan yang diteliti yaitu sistem informasi meliputi prosedur penjualan, produksi, pembelian, dan pengeluaran bahan baku. Selanjutnya, identifikasi karakteristik software ODO. Pada tahap ini dilakukan identifikasi pada software ODO, yaitu modul-modul yang terdapat pada ODO, fungsi modul-modul, dan submodul dari setiap modulnya. Identifikasi ini menghasilkan karakteristik software ODO, yaitu hubungan dan antar modul dan submodul ODO. Perancangan sistem. Setelah dibuat matriks ketertarikan antara proses bisnis dengan submodul ODO, maka dilakukan proses additional, elimination, simplification, integration, dan automation. Berikutnya yaitu implementasi sistem. Pada tahap ini dilakukan install database, install modul, setup user dan hub akses, dan master data. Setup user disesuaikan dengan rancangan hak akses yang telah dibuat. Master data terdiri atas bill of material, routing, data produk jadi, data produk push, dan data partner yang selanjutnya diinputkan ke dalam sistem ODO. Yang kedua adalah pengujian sistem. Pengujian sistem ODO yang telah dirancang dilakukan untuk menampilkan ketepatan dari perancangan prosedur pada proses bisnis dan menampilkan integrasi dari sistem ODO. Pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1.
Pengujian user dan hak akses. Setiap user memiliki hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan wewenang yang telah didefinisikan, sehingga kebutuhan informasi masing-masing user berbeda. Kedua, pengujian prosedur penjualan. Pengujian prosedur dan penjualan barang dimulai dari pembuatan negotiation sales order hingga transaksi tercatat pada jurnal keuangan pada sistem mode O. Yang telah dirancang terdapat dua macam penjualan, yaitu penjualan langsung dan penjualan via website. Selanjutnya, pengujian prosedur produksi. Pada proses produksi diawali dari sales order apakah tersedia di gudang atau tidak. Jika tidak tersedia, maka dilakukan tinjauan produksi yang menghasilkan jumlah produk yang akan diproduksi. Selanjutnya dibuat manufacturing order. Pengecekan kesediaan stok bahan baku pada manufacturing order. Pembuatan production order sehingga bukti pengeluaran bahan baku dari gudang. Stok report perpindahan barang dari gudang ke lantai produksi. Yang keempat, pengujian prosedur pembelian dan pengeluaran bahan baku. Pembelian bahan baku dilakukan jika stok gudang tidak mencukupi. Pengecekan bahan baku di gudang dapat dilihat pada modul warehouse. Selanjutnya, membuat RFQ untuk meminta harga penawaran terbaru dari supplier. Pembuatan purchase order, penerimaan bahan baku, bid receive, pembuatan invoice supplier, pendaftaran pembayaran hingga tercatat pada keuangan, yaitu purchase journal dan bank jurnal. Kemudian yang terakhir adalah analisis, mempermudah perpindahan informasi secara real time antara entitas yang terkait di prosedur penjualan. Hal ini sesuai dengan rencana perusahaan elektronika untuk membuat pabrik modul surya baru yang berpisah dengan kantor pusat, sehingga board of director dan bagian pemasaran yang berada di kantor pusat dapat memantau atau bertukar informasi secara cepat dan real time. Dalam rancangan prosedur produksi, sebelum rancangan sistem ERP yang diterapkan hanya admin gudang dan admin rental yang dapat mengakses sistem tersebut. Untuk hasil rancangan ini, Board of Director, Kepala Divisi Produksi, dan Kepala Bagian Produksi Modul Surya dapat memantau aktivitas perpindahan informasi sehingga memberikan kemudahan dalam proses pengawasan. Selain itu, admin rental, rekayasa produksi, dan logistik gudang modul Surya yang berkaitan dengan proses produksi dapat saling bertukar informasi secara real time dan cepat. Terdapat aktivitas yang tidak dapat dilakukan di dalam sistem mode O, yaitu tinjauan produksi. Hal ini berkaitan dengan kultur perusahaan untuk melakukan tinjauan produksi dengan melakukan pertemuan langsung, meeting offline. Namun terdapat tawaran alternatif dalam sistem mode O, yaitu messaging dan instant messaging. Di dalam modul messaging terdapat submodul discussion. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah: 1. Rancangan sistem mode yang diusulkan cocok untuk rencana pembuatan pabrik modul surya yang berjauhan dengan kantor pusat. Hal ini mempermudah seluruh perpindahan informasi secara cepat dan real time serta pengawasan manajemen dalam satu database. Masalah terbentuknya batas negara untuk pasar internasional dapat diatasi dengan e-commerce yang terintegrasi dalam sistem mode O. Terdapat penambahan entitas user, yaitu admin logistik gudang modul surya yang berada di pabrik. Hal ini dilakukan agar admin logistik gudang hanya melakukan tugas yang berkaitan dengan pembelian bahan baku dan penyimpanan modul surya saja. Selanjutnya, terdapat penghilangan entitas atau user, yaitu logistik dalam negeri, logistik luar negeri, dan gudang pusat. Hal ini berkaitan dengan rancangan pembuatan pabrik modul surya yang berjauhan dengan pabrik pusat. Selanjutnya, proses adisional dilakukan pada proses penjualan, yaitu penambahan penjualan online melalui website, dan quotation, yaitu penawaran harga produk. Pada prosedur pembelian dan pengeluaran bahan baku, yaitu penambahan request for quotation RFQ, yaitu berupa permintaan penawaran harga bahan baku terbaru. Selanjutnya, proses integration dilakukan pada prosedur penjualan, yaitu surat jalan dan bukti pengeluaran bahan baku BBP digabungkan menjadi delivery order. Pada prosedur produksi, kebutuhan material dan jadwal produksi digabungkan menjadi manufacturing order. Yang terakhir, proses automation dilakukan pada proses penjualan, yaitu invoice customer dan register payment langsung terotomisasi menjadi sales dan bank jurnal. Pada prosedur produksi, ketersediaan bahan baku langsung terotomisasi dalam manufacturing order. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.